Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Blue78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Melanjutkan video kemarin. Kalau kemarin saya itu mendatangi gandengannya anak selor. Nah, sekarang saya akan mendatangi yang atas nama di lapangan waktu itu, ya Pak Ramli. Yaitu anak selor atas nama Haji Ramli. Nah, ini ada kisah ternyata di balik layar ini. Makanya saya, ya semoga teman-teman nggak bosan ya nonton kita berdua ini. Kalau udah ngobrol ini semoga tidak bosan ya Pak Ramli ya. Betul. Karena terlalu sering. Betul Mas Yan. Ya. Tapi setiap lomba itu selalu ada kisah-kisah yang apa ya, asik atau ya asik untuk dibicarakan. Nah, seperti sekarang ada kisah terbaru ini. Ya boleh dikatakan mungkin Abah Ramli ini agak kecelik sekarang. Mungkin saya nggak tahu, nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke, Assalamualaikum Abah Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Yan. Gimana kabarnya nih Abah Ramli? Alhamdulillah sehat aja. Ya, Alhamdulillah. Ya. Oke, Abah Ramli. Sehat. Kapan hari saya itu, bukan kapan hari ya, tadi saya mampir ke rumah Bun Cengkar Haji Nawawi. Nah, di situ aslinya terus terang nih, jujur Abah Ramli tahu. Ya. Soalnya saya bukan malas ngajak ngobrol beliau ini, karena terlalu sering. Saya ingin mengangkat gandengannya, yaitu Tembak Sakti. Ternyata dari cerita Tembak Sakti itu ada kisah yang disampaikan, dan ini tanpa janjian saya langsung datang ke sini. Alhamdulillah, Abah. Ada ya. Nah, ini Abah Ramli. Sebelum masuk ke inti obrolan saya, obrolan kita lah. Ini kemarin ini gimana Abah Ramli dengan kondisi yang hujan dari subuh ya. Jadi Abah Ramli kemarin berangkatnya hujan-hujan nih Abah Ramli. Hujan dari sini, hujan ke lapangan Kulpung itu hujan Mas Yan, ya. Nah, terus melihat lapangan seperti itu nih, apakah mengingatkan masa lalu yang tanggal 11 yang di Belega atau gimana nih Abah Ramli? Sebetulnya untuk kerapan kemarin yang di Kulpung itu, setelah kita bangun dari rumah mau berangkat ke Ngerap gitu anunya, ke Kulpung. Setelah keluar dari rumah itu kok hujan gitu anunya. Kita sudah ngedon. Sudah down karena mendung gimana gitu anunya. Mendung kelabu. Iya, terus gerimisnya itu bukan hanya gerimis. Istilahnya katanya orang Madura itu kena rese becah. Siri-siro pati raja. Iya, rese becah katanya orang Madura. Okay. Jadi kita tunggu sampai jam berapa di sini mau berangkat ke lapangan itu kok ada perubahan gitu anunya, malah tambah gitu besar-besar gerimisnya gitu. Jadi udah mulai down, udah mulai grogi. Groginya apa Mas Yan? Karena anak selor itu kalau kena hujan gitu anunya itu kesemangatan untuk larinya itu sangat turun. Ada perubahan banyak. Bukan agak ya, sangat menurun. Sangat menurun gitu anunya. Ya. Di sana groginya saya itu mau diterpal kok banget gitu anunya. Jadi rodok mending gerimisnya gitu, terpaksa berangkat pelan-pelan. Mungkin sudah nyampenya ke sana terang atau sudah sinar matahari sudah keluar gitu. Ternyata sampai sana malah gerimis ya gitu anunya. Jadi sampai lapangan tetap tambah down dan tambah grogi melihat dengan keadaan lapangan basah seperti itu, agak licin lah maksudnya. Iya benar. Gitu. Cuman tidak separah waktu di Belega ya. Tidak. Cuman beceknya pasti, licinnya juga. Cuman alhamdulillah kemarin tim anak selor gandeng dengan Tembak Sakti pulang dengan selamat Pak Bun. Alhamdulillah ya. Kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, ini Pak Bun, ketika katanya Pak Bun tadi ini sudah agak pesimis lah bahasanya, kurang meyakinkan berarti kemarin, karena kondisinya sudah tahu karakter dari si anak selor kemarin. Iya, Mas. Nah, setelah di lapangan kan sempat ditren kan Pak Bun? Enggak. Berarti enggak ditren, langsung lepas ya. Langsung lepas. Nah, ya, begitu. Kenapa kok memutuskan begitu? Abah Ramli takutnya ada sesuatu atau memang sudahlah lepas saja atau gimana Abah Ramli? Iya. Kan biasanya kan ditren dulu, sekonnya ternyata posisi hujan nih gini. Itu kenapa kok nggak ditren Pak Bun? Nggak ditren itu memang satu nggak kebiasa saya untuk ngetren di hari lombanya di pagi harinya itu. Dan juga sapi itu saya kira kecapean Mas Yan. Karena hari
Kemisnya deep train di Gulpung sampai 5 kali trenan dilepas ya. Terus hari Minggunya kita coba lagi di lapangan Sendeng dengan tembak sakti. Tembak sakti itu dengan pemilik Telebun Jengkar itu, Haji Nawawi. Ya, betul gitu. Memang betul. Sebenarnya saya tahu sih waktu itu Pak Ebun bilang kalau mau diliput aja. Cuman saya sudahlah. Nggak usah karena sudah mau mendekati kan hari Minggu waktu itu Pak. Hari Minggu waktu itu saya hari Jumat ada di sini mau meneruskan ke Sumeneb waktu itu dan Pak Ebun sempat rembuk-rembukan dengan Fauzi ya waktu ya telepon-teleponan tapi saya memutuskan untuk tidak meliput ya, saya kondisi sudah kecapean jadi sudahlah nanti ketemu di lapangan. Nah ketika lomba kan nggak di tren ada kan tadi kan katanya Pak Ebun saya agak semangat, ini semangatnya muncul tuh waktu babak keberapa? Bung Longkek, Abah Ramli. Dalam kekhawatiran saya kalau kepunya hanya Telebun Jengkar tembak sakti ya. Itu tidak ada kekhawatiran saya, Mas. Cuma hanya khawatirnya sama punya saya sendiri dengan anak selornya, pagernya itu. Karena hujan tadi. Karena hujan tadi ya. Karena sepengetahuan saya dan saya paham sapi saya kalau kena hujan itu dan lapangan becek itu beda jauh memang anunya. Khawatirnya punya saya sendiri gitu anunya. Takut keteteran nantinya. Takut keteteran karena kesemangatannya kurang jauh gitu anunya. Berkurang. Timbulnya wah saya yakin nih. Ya. Itu udah di babak berapa? 1, 2 atau setelah bertemu Jetmatic Foundation? Dari awal pertama dilepas itu sudah kita alhamdulillah kita sudah percaya dan yakin ke sapi saya sendiri setelah pelepasan pertama itu. Itu sekon berapa Pak Bebun pelepasan pertama itu? Kalau nggak salah itu 82. Berarti sudah meyakinkan. Sudah meyakinkan ya. Ini ada harapan nih mungkin. Ada harapan ya. Nah, terus kalau pindah ke kanan nanti pindah ke kanan setelah dari kanan pindah ke kiri ke Selempang Merah itu yang jelas paling itu 84 83 gitu ya, alhamdulillah tidak meleset dalam anunya. Betul, mengurangi berarti. Mas iya mengurangi dari kanan ke kiri mengurangi. Oh gitu ya. Trennya juga seperti itu karena gitu anunya. Seperti video kemarin Pak Ebun, saya tanya ke Bun Jengkar Haji Nawawi, yang paling dikhawatirkan di mana? Kemudian Bu, apakah kekhawatiran ini sama? Kita mau menyingkronkan kan? Apakah kekhawatiran Bun Jengkar Haji Nawawi dengan Abah Ramli ini sama apa enggak? Ternyata katanya Abah Nawawi itu khawatir ketika babak di perempat final Mas Yan. Semifinal ya, ketemu dengan Jetmatic Foundation. Iya. Apakah itu sama dengan perasaan Bun Jengkar? Memang khawatir karena skornya kalah memang Mas Yan. Dengan Jetmatic aslinya? Iya. Cuma kalahnya itu Jetmatic skornya 82 apa 82 mungkin. Terus punya kita ada 83, ada 84. Kalau saya sendiri 84. Kalau dari sekonnya Bun Longkek berarti selisih 2 ya? Selisih 2, ya. Selisih 2 dengan Jetmatic. Sempat mengkhawatirkan ini sebenarnya. Bukan khawatir lagi ya, khawatir cuma ya gimana gitu. Ya gitu, namanya lomba gitu. Iya. Akhirnya kalau sekon boleh dikatakan kalah, tapi mengerucut kembali ke urusan rezeki. Iya. Ternyata Allah menentukan dan memilih anak selor yang melaju ke babak final. Iya. Ini tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Yono sih. Yono ini ponaan ya? Iya. Ponaan. Ini ada kisah. Bener nggak apa yang ceritakan Yono? Kalau nggak bener kita cut aja nih. Ini terjadi keributan nanti. Gimana? Terus terang ini nggak ada ini ya settingan sama Bun Longkek. Itu Yono di sebelah sana senyum. Awas kalau salah. Awas gimana Mas ya? Katanya setelah lomba itu kan duluan anak selor kalah main di bawah. Setelah babak kedua kan Pak Ibu. Main di bawah. Setelah itu Jetmatic tahu-tahu main di bawah. Nah, setelah ketemu dengan JM, orang-orang JM katanya ke pedoknya Bun Longkek. Jetmatic. Iya, orang-orang Jetmatic. Kurang tahu itu saya nggak ketemu, cuman hanya kita kan di depan terus Mas, di garis. Oh, di garis. Di garis, ya. Memang waktu itu saya nggak seperti biasanya. Setelah dilepas gitu punya saya ke terop gitu, itu saya tetap di garis itu. Oh gitu. Tetap di garis juga dengan Mas Kiki apa itu dengan Sakrani apa itu cuma ketemunya di lapangan itu di garis di depan paginya. Oh gitu. Paginya ya. Katanya infonya Yono ada orang nih, bener nggak Yon?
Oh ya, kalau itunya ya itu betul, ya usi. Ini soalnya kalau Yono nggak beres mau saya gigit ya Bu. Nah, ya usi memang ngomong ke saya. Ngomongnya gitu, gimana Bu? Ngomongnya, bagaimana Jet Mitik kan juga ada di bawah gitu anunya. Ya gimana maunya kan mau ke atas, cuma pelepasannya itu kalah ya. Harus juga di bawah gimana? Enggak apa-apa sih mau diapakan lagi. Ya sudah kamu maksud usi itu karena adiknya menjoki punya saya, terus Susi kan di sana gitu. Bener. Joki tetap nih ceritanya. Ya cuma hanya takut sendiri Usi. Kalau saya itu nggak ada masalah, nggak ada apa-apa Mas ya. Nggak ada apa-apa. Memang dalam kita untuk Usi setelah melapor ke saya, kita cuma hanya berdoa. Namanya orang lomba kan gitu. Iya, benar. Berdoa mudah-mudahan sapi saya menang. Menang, gitu, benar. Gitu anunya. Jadi nggak aman ya Pak Bun ya? Aman, nggak ada apa-apa. Yono aja. Iya bener. Berarti benar Pak. Yono nggak terima. Iya bener. Enggak. Sebelah kamera ada Yono itu konannya. Saya malah bilang ke Usi, ya sudah sih, enggak apa-apa. Orang itu namanya lomba. Sudah kamu ya naiknya dengan secara biasa, ya topik sebiasa. Sudahlah, apa katanya sapinya udah orang sapi. Namanya sapi temen semua sih tak ya, gitu benar. gitu, silaturahmi persaudaraan itu tetap terjalin. Kalau di lapangan ya tetap harus jadi kompetitor atau pesaing. Kalau di lomba sama nggak enak Bun Longke. Lah kapan lombanya mulai? Kan gitu Pak Bun. Dan juga nomor saya tadinya itu kan nomor 13 itu Mas. Nah iya Pak Bun, saya dengar kan nomor 13. Nomor 13 aslinya. Iya. Terus cadangan nomor 2-nya itu. Nomor 2-nya saya kira tidak mau dipakai chip. Mau supersonik gitu lah anunya. Oh iya kan jagonya Bun Longke kan dipinjem Jaya Belang kan? Iya. Mas Cip. Iya. Jadi karena selang berapa hari lomba itu anunya dengar punya Mas Suyung itu dengan kelbut, muncong apa itu terus As'ad apa itu banyak di full A. Supaya ada terlalu banyak benturan gitu, saya milih ngambil nomor 42 gitu. Oh gitu. Nah, memang saya baca Jet Mitik gimana ini gitu memang terus terang jujur memang memang terbaca khawatir memang dari selang kurang berapa hari ada Jet Mitik. Takut itu, ketemu. Ya gitu anunya. Ternyata bener ketemu. Tapi nomor 33-nya itu kan GRT. Ya benar. GRT. Terus takut sapi dari saya, baby atau supersonik yang dikeluarkan atau di lomba kemarin dengan Haji Hasan gitu nomor 33-nya. Jadi selang berapa hari itu kata saya tadi itu memang ada ketar-ketir dan khawatir kan dari kurang berapa hari ke Jet Mitik. Benar. Yang jelas Jet Mitik itu ke atas, yang jelas saya sama-sama patek lah, beli patek. Sebenarnya gini, mungkin mohon maaf dipotong. Sebenarnya Pak Ebun tidak pengen ketemu lah istilahnya. Enggak. Ternyata Jet Mitik kalah, harus mau tidak mau harus ketemu nih akhirnya. Betul Mas, gitu. itu benar. Nah, pertanyaan terakhir Pak Ebun. Pertanyaan puncak nih. Kan kemarin punya tembak sakti gandeng dengan anak selor. Anak selor kan penekatnya Pak Ebun, pemager ya? Pemagernya. Berarti tembak sakti penekatnya. Saya dengar nih Pak Ebun sebenarnya mengincar ini. Katanya ini nggak tahu deh katanya. Isu. Ternyata kalah setan Mas Bor. Itu gimana Ebun ceritanya? Ada kakak. Kakaknya Pak Ebun. Betul Mas ya. Itu tuh ada cerita Pak Ebun deh. Kan di video kemarin ternyata sapi tembak sakti itu akhirnya laku ke Gagak Rima. Itu sempat ada atau gimana Pak Ebun? Sebetulnya gini Mas, kalau masalah dengan sapi punya Bun Jengkar itu, memang sebelum dibeli Kelebun Jengkar, memang sipul Pamekasan, pada umumnya sipul kopler, yang pernah di sini. Itu benar-benar sipul, paham. Sipul kopler pernah jadi perawan di sini. Itu ngasih tahu sapinya Rosi memang itu kalau mau dipasang ke anak selor gitu. Berarti jauh sebelumnya. Sebelum puasa, sebelum ada di Bun Jengkar. Cuma ngomongnya ke anak-anak nggak ngomong ke saya gitu anunya. Wah, sialan anak-anak. Cuma saya tahu setelah dari Bun Jengkar tahu ke sapi itu, walaupun ngasih tahu ya maaf aja lah sebelumnya. Melihat dari posisi tubuh sapi dan potongan sapi
Dan juga apalagi dalam keadaan kemarin, dalam untuk menaksir untuk lari sapi seperti kemarin setelah digandeng dengan anak selor itu, jauh dalam tafsiran seperti itu. Berarti Bun Longke tidak tertarik lah. Tidak tertarik dan tidak ada keyakinan untuk bagus larinya dengan anak punya saya. Berarti sinkron dengan apa dikatakan oleh Bung Cengkar. Memang tadi di video nih, demi Allah tidak ada settingan. Demi Allah nih janji ya. Nggak ada settingan. Nanti Pak Bun bilang begini enggak. Kita nggak ada settingan. Memang Bung Cengkar bilang ini potongan sapi ini tidak tidak cocok untuk buat saya, untuk Bun Longke begitu. Gitu Pak Bun. Padahal saya mikir kok laku ke GRT. Padahal kan ini jelas-jelas menang. Kenapa kok nggak Bun Longke aja yang saya pikir kalah setan. Memang ya sudahlah, bukan potongan bukan potongan. Istilahnya bukan modelnya atau harapannya Bun Longke seperti tadi. Oh gitu. Tapi di samping itu Mas, memang saya sebelumnya di tren dengan Usi kan ngomong-ngomongan dengan kakak, sama kakak saya. Oh iya benar. Setelah ngetren dari Gulbung Mak Jomblangin ya Usi dengan. Itu saya tidak menghiraukan, sudahlah apa katanya Usi dengan kakak tak gitu kan. Ya barangkali bagus larinya nanti tak gitu kan. Itu walaupun Usi ngomong dengan kakak itu udah ada keyakinan. Karena saya tahu larinya sapinya Bun Cengkar itu ngatas larinya itu Mas. Atas bawah katanya. Dan tulang tulangnya tubuh itu besar tinggi. Jadi gitu. Jauh beda dengan punya saya gitulah anunya. Jadi aslinya enggak cocok. Enggak cocok. Kalau ukurannya Bun Longke. Iya gitu. Apa enggak menyesal kemarin kalau sudah menang? Menyesalnya menyesal begitu dipikir nggak begitu dipikir karena sudah didapat orang kan gitu. Gitu Oh gitu. Kalau memang larinya super bagus ya. Kalau melihat larinya daripada saya satu pasang dengan larinya punya Bun Cengkar kemarin, terus terang dan jujur saya lebih senang melihat larinya sapi gandeng dengan tembak sakti. Tembak sakti itu ya. Oh ada eman ya. Ya ada eman ya ada enggak. Mau eman ya gimana gitu. Sudah milik orang lain. Sudah didapat ketua gitu lah. Gitu artinya. Iya. Mau apa lagi? Tidak bisa melawan ketua yang punya nih. Tidak bisa. Tidak mampu terus terang. Tidak mampu saya. Oke, sudah terjawab penasaran saya. Lanjutan dari video dengan ngobrol dengan Bung Cengkar, yaitu Haji Nawawi bersama Bun Longke sudah klop tanpa ada settingan. Jadi pure ini asli obrolan mengalir begitu saja. Terima kasih banyak Pak Bun. Oke ya. Sukses terus. Alhamdulillah kemarin dapat mobil Pak Bun ya kemarin. Alhamdulillah dapat mobil Escudo. Escudo Pak Bun. Ya. Mau dipakai sendiri atau mau dijual nih Pak Bun? Apa katanya uminya? Buat kulaan aja nanti. Oke, terima kasih banyak Pak Bun atas limanya Pak Bun. Itu aja obrolan saya dengan Bun Longke atau Kepala Desa Longke di Kecamatan Kelis, yaitu Haji Ramli. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga dapat jodoh. Makasih. Bukan Bun Longke-nya, sapinya maksudnya. Mudah-mudahan. Nanti didengar Umi gandengan. Amin. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.